Oke pemirsa, ada info barang bagus truk modifikasi kali ini yaitu unit truk modifikasi dengan warna biru candy asal Purbalingga. Aslinya mana Mas? Rembang, Sumampir. Nah ini sang owner Pak Nur Fitrianto. Dengan unit modifikasi dinamakan karpet balap karena memang merupakan usaha di Bidang karpet balap. karpet balap. Oh berarti anu Pak ini Pak, karpetnya itu buat dipasang di sirkuit Mandalika. Iya benar, balap-balap. Pemasarannya ke sana Mas yo? Ke sana Ke ya. Mandalika. Mungkin seluruh Indonesia sebenarnya. Seluruh Kalimantan Indonesia, juga pernah ke sana ya. Kalimantan, Oke, Sumatera. Ini sekalian promosi yang ingin membutuhkan karpet-karpet yang pengirimannya mungkin termasuk cepat. Nah, yang kita perlu tanya kenapa disebut karpet balap? Nah sekarang saya tanya, kenapa disebutnya itu karpet balap Pak? Karena balapan secara produksinya itu. Oh. Sama penjualannya. Menang-menangan. Menang-menangan berarti dari menang-menang itu dalam arti balapan di harga. Nah ini mahal-mahalan atau murah-murahan Om? Tergantung. Tergantung. Berarti melayani yang murah, yang mahal juga karena menyesuaikan kualitas ya, Pak Nur ya. Betul. Ada yang barang lokal, barang impor, pokoknya semua lengkap karena menyediakan untuk distributor juga ya, untuk stok toko-toko ataupun pengecer itu bisa ya. Oke, saya pun tadi dikasih oleh 2 untuk yang barang impor ataupun yang lokal. Saya katanya nanti nyusul, pas bawa unit lagi. Ya benar, benar. Mau 1 unit lagi ke sini. Ya betul. Nah untuk mereknya sendiri, karpet itu ada mereknya apa sebutannya atau bagaimana? Ya kadang ada mereknya KNM karpet, kadangnya merek langsung dari merek pabriknya. Oh iya. Itu yang produksi sendiri itu KNM itu. Iya. Berarti itu asli produksi Purbalingga Jawa Tengah ya? Iya. Harus dibanggakan gitu. Untuk nanti yang terpilih jadi gubernur, biar diperhatikan kan usaha-usaha yang ada yang sudah mengembangkan Jawa Tengah, ya kan? Ya, ada tenaga kerjanya kan? ada. Sudah menyerap tenaga kerja juga. Nah, kalau yang di Lombok sendiri, memang benar itu karpetnya itu nanti buat di Mandalika atau bagaimana? Tempatnya di mana? Tempatnya sih ya di lingkungan Lombok pokoknya sesuai. Kadang ya ke Mandalika, ke timur, ke barat, ke utara, lah lain-lain. Jadi ini seputaran daerah Lombok sudah dipegang gitu ya pemasarannya. Nah untuk truknya kan udah boys Pak, speknya bagaimana Pak Eko? Kita sepilkan satu persatu Om ya. Yes. Apa yang ingin Om Irul tanyakan kita jawab mewakili pemirsa. Nah yang penasaran aku di bagian kabin Pak, ini menggunakan cat apa stiker apa atau bagaimana nih Pak untuk bagian kabin? Untuk bagian kabin, unit ini dilakukan pengecatan bagian luarnya kali ini. Jadi untuk dalamnya itu kita custom menggunakan full spon Om. Pengecatan cuma di luarnya saja karena dalamnya kelapis full spon dengan merek MBTEC Om. MBTEC lagi? MBTEC lagi Om. MBTEC, tolong ya endorse-nya masukin ke sini. MBTEC udah tak senggol terus MBTEC. Tapi nggak ada respon ya. Kemarin sudah saya DM juga MBTEC. Kita bayar aja Om. Oke, nggak apa-apa. Kita bayar. Nah, untuk bagian depan ini Pak. Untuk bagian depan biasa Om. Untuk pipi menggunakan custom Om ya. Jadi kita nggak dilakukan penggantian total, tapi di bagian pipi itu menggunakan orisinilnya, terus di custom menjadi pipi Om. Sebenarnya ini pun dijual terpisah ada Om, tapi kita menggunakannya bahan orisinilnya Om. Nah, juga kemarin beberapa orang Pak nginbox di TikTok jual pipi enggak? Nah kalau ada yang mau beli pipinya aja apa harus kirim pipi standarnya ke sini dibuat apa dijual pipinya Pak? Tetap dijual Om, tapi khusus untuk mobil yang datang ke sini pipinya kita gunakan, kita ambil yang orinya nanti kita bikinkan lagi Om. Siap. Nah ke bawah Pak, bempernya Pak Eko? Bempernya masih menggunakan bemper yang masih tren saat ini Om, yaitu bemper Patriot, lampu kumis dilengkapi hidrolik manual. Ini masih keren Om, dipasangkan Om. Walaupun sudah ada yang Jetbus tapi ini tetap belum ketinggalan ya? Karena Jetbus 5 itu sebenarnya fog lamp-nya belum ada yang orisinilnya Om. Jadi orisinil custom ya, maksudnya biasanya menggunakannya masih custom lokal Om, belum ada yang impor yang seukuran dengan fog lamp Om. Jadi dia bumper JB5 itu kan dia headlamp Om ya, bukan fog lamp. Jadi kalau dilakukan pemasangan di bumper itu memang mengurangi dari modelnya sendiri Om, customnya Om. Terbatas kecaplok ya, kecaplok sama kerangkanya replika JB5 ya. Oke. Sebenarnya replika sih itu bukan JB5 asli ya. Jadi sekarang masih banyak yang para custom untuk headlamp fog lamp itu menggunakan JB5, nah tapi di custom menggunakan fiber ataupun yang lainnya seperti itu. Yes. Tapi sampai saat ini kita belum ketemu yang bagusnya sih Om. Makanya masih kita belum pamerkan yang JB5 itu seperti ini, itu belum kita pamerkan. Nah ini Pak, di bagian depan kaca itu kan sudah ada
lampu kedap-kedip juga Pak, terus di atas ada lampunya, terus di atas lagi ada lampunya Pak. Nah untuk lampu kedap-kedip ini kan juga sampai tren ini di luar negeri Pak, truk luar negeri banyak yang aplikasi lampu seperti ini Pak. Iya, memang keren sih Om, apalagi ya, dinyalakan di kondisi malam hari terutama, dan misalkan pas waktu parkir juga ini kayaknya untuk buatnya sendiri kecil sih Om, jadi kayaknya aman Om, kalau menurut saya, kelihatan dari depan gitu. Tidak boros baterai ya. Nah, Nah, kita ke atas lagi Pak, atas kabin ini Pak. Ini kan ada penambahan Pak ini Pak. body custom ya, Nah, di atas kabin menggunakan Jumbo Mini. jumbo mini ya, bolo. Jumbo mini. Jumbo itu besar, mini itu kecil. Berarti besar kecil ya. Jadi besarnya itu karena penambahan bodi Om. Kalau standarnya berarti kan ini orisinilnya. Jadi namanya Jumin itu berarti ditambahin ukuran yang agak besar dari orisinilnya, tapi kecil. Kecilnya karena pernah ada jumbo yang benar-benar besar. Ada pembanding, ya kan? Melebar ke bagian samping Pak Eko. Oh, tapi ini kayaknya ini biasanya kalau di Irsat Putra kebanyakan itu hidrolik manual ya. Kita coba dulu. Oh ya, ini sudah hidrolik manual ya. Nah ini Pak Eko, pemanis di bagian bawah pintu. Nah, ini memang harus dipasang Om. Kalau full variasi udah pasti pakai ini. Ini menggunakan spakbor bulat Om ya, modelnya bulat. Sebenarnya setengah lingkaran, tapi nggak mungkin kan Om kalau misalkan sampai ke bawah ban. Nah, kita sebutnya spakbor bulat karena sesuai fungsinya ya spakbor itu seperti ini bulatnya. Jadi nggak mungkin ke bawah. Nah, ini. Tapi pernah ada Pak Eko, spakbor yang bulatnya betul-benar bulat. Mobilnya Atta Halilintar ya. Sebenarnya ada pernah yang bikin konsep-konsep dulu seperti itu Om, kalau yang modifikasi, cuman kayaknya lebih ribet Om. Kita sesuai yang kita fungsinya aja, spakbor seperti ini, pelindung dari pas waktu hujan, biar airnya nggak nyipret. Betul, aja. Pelindung dan juga pemanis. Kalau spakbornya full itu nanti kayak truk pas waktu karnavalan itu Pak Eko. Rodanya di dalam tapi yang luar itu nggak gerak. Nah, di bagian belakang kabin ini Pak Eko, antara kabin dan juga bak. Nah, ini cerobong Om ya. Kenapa disebut cerobong? Karena ya mungkin karena rapat Om ya. Rapat. Nah, rapat ini menggunakan selendang JB5 dilengkapi dengan lampu sen Om. Di sini biasanya ini orangnya agak pengen mewah, tampilan agak beda Om. Jadi ini memang yang pertama di kita karena penawaran itu belum tentu orangnya mau Om. Karena betul. Di sini harganya mahal Om. Oh yes. Ya kan? Oh ini, yang kuningnya ini ya? Ini kecil Om, seperti lampu sudut biasa tapi harganya Om. Harganya masih kayaknya orang berpikir-pikir dipikir-pikir kecil kok sampai harganya sampai 1 jutaan. Wah, sayang sekali gitu kan. Tapi ini untuk dipasangkan sebenarnya paket lengkap seperti ini ya memang sangat proper ya. Jadi lebih baiknya itu seperti ini. Tapi ya kembali lagi beda gaya, beda biaya. Iya, betul Om. Itu sampai ke tengah Om ya, dilengkapi dengan running tag ya. Seperti biasa kan. Nah, itu dibikin agak turun sedikit biar lebih manis dari biasanya Om. Nah, ini Pak, bagian yang terpenting. Saya yakin konsumen datang ke Irsat Putra itu bukan karena paling utama variasinya. Pasti yang diutamakan itu bak, kerangka, papannya ini Pak Eko. Untuk papan kita menggunakan kayu merbu Om. Kalau udah variasi sekeren ini sayang banget Om. Misalkan dikasih kayu lokal Jawa maksudnya. Kalau ini kan kayu merbu itu kan biasanya dapatnya dari Kalimantan atau Papua yang lebih banyaknya ya di sana karena masih ada pohon-pohon yang besar di sana ya. Sudah variasi udah seperti ini, habis biaya sudah ratusan juta. Kalau kayunya lokal ya kayaknya berapa tahun rusak ya sayang juga. Nah, di samping itu pengecatan sudah maksimal seperti ini, sudah stiker kalau nanti 3 tahun atau berapa tahun kropos kan sayang Om. Nah itu makanya kita antisipasi pokoknya yuk pemesanan itu pertama itu yang penting dari kerangka dan papan dulu baru ke variasi Om. Nah ini kita nyebut ke papan sambil ke kerangka Om. Nah ini kerangkanya itu masih spek yang paling kuatnya di Irsat Putra. Kita sebut di Irsat Putra karena kita nilai yang punya kita sendiri Om ya. Jadi untuk ketebalan kerangka di tiang itu menggunakan full dari depan sampai belakang itu 8 mili. Yang pada umumnya, wah itu banget Om. Itu udah terbukti konsumen-konsumen Irsat Putra yang sudah merasakan dengan kerangka ini pasti kalau beli lagi pakai ini. Istilahnya dengan budget yang misalkan di paling minimnya setidaknya kerangkanya ini. Biasanya seperti itu. Nah ini 8 mili, bawahnya bantalannya juga lebih besar, sasisnya juga sama. Jadi untuk beratnya itu paling ya penambahan kalau kita kalkulasi dari berat bahan itu sekitar 2 kintal. Terus Pak, kenapa di Irsat Putra sendiri nggak menerapkan, misalkan ini best seller ya, yang paling digemari dan terbukti kokoh. Kenapa tidak dibikin satu jenis bak yang ini aja Pak? Kok ada yang lebih murah, yang lebih tipis? Nah, itu mungkin kembali lagi ke kita promosi Om ya, promosi yang bagus yang ini itu kan ada pilihan Om. Kita nggak mungkin harus kita pasaran ini kok ini harus seperti ini. Tapi di samping itu kita harus menyesuaikan budget dari konsumen juga Om.
Nah, konsumen kan kita ada persaingan juga. Konsumen itu kan saya nggak menyarankan orang beli itu harus ke saya. Jadi monggo ketanya ke orang lain, harganya perbandingan, tapi juga kualitas atau bahan diperbandingkan juga. Bukan cuma harga aja yang dibandingkan dari kualitas, jenis bahan, ataupun yang lain, speknya harus jelas. Ya. Seperti itu. Jadi kalau mau komparasi bak, katakan bak Irsat Putra yang nomor 1 ibaratnya ya, ini kita sebut nomor 1 sekian. Kalau mau mengkomparasikan dengan produk lain ya, yang sama-sama kualitas, sama-sama spek. Kalau komparasinya di sini yang nomor 1, terus dikomparasikan ke tempat lain yang mungkin di sini nomor 3 ya, harganya pasti akan beda. Makanya di Irsat Putra sendiri menyediakan yang berbagai pilihan, Pak ya. Iya, betul. Artinya sesuai dengan kemampuan dan keinginan daripada calon konsumen ataupun yang sudah masuk nanti jadi konsumen, Pak ya. Contohnya nilai Om ya, mungkin harganya hampir separuh lebih Om. Jadi untuk konsumen yang menginginkan dengan kualitas yang bagus, contohnya unit ini, salah satu baknya itu yang ini dengan harga yang tertinggi itu mencapai di harga 55 Om. Ini dengan spek ini, tapi harga dengan yang spek termurah kita bisa bikinkan di harga 25 Om. Kan separuh lebih Om. Itu kita tanya, misalkan dari tampilan mungkin sama Om, di foto ya, intinya kalau kita datang langsung kita lihat itu ya pasti udah jauh beda. Dari bahan kerangka, kayu itu udah pasti beda Om. Nah itu nanti kita adalah pemesan yang di spek terendah itu mungkin ada nanti. Nah jadi ibaratnya ono rego ono rupo gitu. Oke, untuk yang nanti mau tanya bak lebih detail spek bisa langsung japri di nomor adminnya Irsat Putra ya. Nomornya hanya ada di Instagramnya yang asli Irsat Putra. Pokoknya yang ada Pak Eko-nya. Nah ini Pak Eko, ke bagian bawah bak Pak Eko. Nah ini menggunakan full block plat ya. Kali ini kita polos tanpa neon block karena permintaan konsumen juga. Sang owner mintanya polos tanpa neon block, tanpa lampu. Nah ini menggunakan full block dengan tebal di 2 mili Om. Lumayan tebal Om. Kayaknya bukan lumayan lagi, udah tebal ya untuk spek variasi. Karena nanti kalau ketebalan juga berat juga Om. Nah ini Pak Eko, untuk bagian kerangka variasi itu kok kenapa pakainya itu besi holo kotak Pak Eko? Kan padahal pasti lebih mahal, saya yakin lebih murah untuk yang pakai besi beton tinggal tekuk-tekuk pakai palu itu kan? Kalau beton dilihat dari, kalau menurut kita Om ya, penilaian kita itu untuk kekokohan walaupun beton, misalkan dengan kita compare harga juga untuk kekuatan juga Om. Jadi misalkan beton ukuran terbesar berapa? Nah kita perbandingkan dengan mungkin beton kuat, tapi untuk ketika kita tekuk mungkin kelenturan lebih lentur beton Om. Betul. Ya, untuk kekuatan kalau kita sih lebih suka menggunakan hulu Om. Pakai laher juga Pak Eko ya? Itu laher itu untuk memperingan, untuk supaya nggak bunyi. Karena kan kalau nggak pakai laher lama-lama aus, besi habis karena keausan, shocknya itu. Nah kalau pakai laher ini kan bisa dikencangkan juga Om. Nah nanti untuk yang misal mau komparasi lagi, ya speknya sama. Kira-kira mau bikin variasi seperti ini, hidroliknya harganya berapa, di Irsat Putra berapa, di tempat lain berapa ya, yang sama lah ibaratnya. Ya kembali lagi, beda gaya, beda biaya. Ini kata ownernya yang punya karpet balap ya. Nah Pak Eko, ini bagian atas roda belakang Pak Eko. Nah ini Om, ini pemanis juga Om ya, sesuai fungsinya juga, spakbor belakang bulat ya. Karena yuk melindungi waktu, terutama pas waktu hujan, lumpur ataupun air, cipratan-cipratan itu biar nggak kemana-mana Om. Setidaknya kalau pas waktu hujan, misalkan nyuci ya bagian spakbor aja yang. Tapi kira-kira kalau omongan tetangga nyinyir pedes itu, ini spakbor ini bisa melindungi kita dari omongan tetangga yang nyinyir nggak Pak? Bisa Om. Bisa ya? Bisa Om. Kita gunakan untuk tameng, coba dulu nanti buat tameng. Nah ini Pak Eko, kenapa harus ada tangga di bagian belakang Pak Eko? Kalau zaman dulu banget, sebelum ada cerobong, waktu saya kecil mungkin kan tangga itu di belakang kabin dijadikan cerobong juga. Dulu ban serep di atas, terus terpal di atas semua numpuk gitu Pak Eko. Nah kalau ini sebenarnya memudahkan pas waktu terpal, bongkar muat, karena kalau misalkan pas waktu muat turun-turun kemungkinan kalau menurut saya sih lebih sayang untuk mobilnya Om ya. Jadi kalau misalkan lewatnya sepinggir-pinggir ini kakinya biasanya kenanya kemana-mana. Jadi kotor semua. Ataupun yang misalkan contohnya pas mau bawa apa ya susah pas waktu muat gitu juga ya. Pokoknya ini lebih efektif Om karena biasa tangga Om. Jadi tangga ini selain menambah estetika juga fungsional, bukan cuma untuk gaya-gayaan. Nah untuk di bagian belakang Pak Eko. Nah, ini kalau ini udah ke variasi Om. Ke variasi karena sekarang udah nggak ada stiker kir Pak ya kok. Ya, udah pakai barcode ya, hologram. Variasi total Om, murni Om. Nah, murni.
Kalau kotak? Kotak itu udah pasti, naruh uang bisa, naruh apa bisa, ini nanti malah ketahuan buat naruh uang malah bahaya. Ini Nah, pokoknya untuk kotak alat om, peralatan, iya. tambang itu bisa. Untuk nanti para sopir, kalau mau menyembunyikan uang tabungan ataupun HP yang kedua ya, biar nggak ketahuan istri di rumah, ini biar sembunyikan di kotak ya. Usahakan kotak ini ada gemboknya. Nanti istri nggak usah dikasih tahu. Nanti kalau mau cari tahu di sini ada apa aja, bilang aja kuncinya hilang. Ini kotaknya pakai kotak besi Pak Eko ya? Iya om. Ini ada dua om. Jadi yang bagian kiri itu kotak besi, yang kanan pakainya kayu om. Kayu. Nanti kita lihat. Nah Pak Eko, untuk bagian pintu atas ini saya lihat ini berbeda Pak Eko. Ada berbagai banyak model. Emang ini boleh Pak Eko? Wah ini kalau menurut saya, kalau saya punya mobil pun sendiri, untuk muatan saya lebih suka seperti ini om. Ya kalau kita lihat mobil itu untuk muatan, biasanya untuk melindungi muatan itu pasti dikasih terpal om. Nah untuk terpal itu biasanya kalau nutup terpal pasti sampai ke pintu atas itu tutup semua om. Nah jadi kalau misalnya kadang-kadang pengen yang gambar sampai atas, sebenarnya bagus ketika kita review, tapi ketika nanti di jalan otomatis pasti kepotong gambarnya om. Nah ketika mau iklan tetap kita pasang gambar itu, kalau saya sih memang di bawah, kalau atas sih bonus saja. Kalau misalnya pengen yang pas kosongan atau enggak muatan itu keren terlihatnya, tapi ketika muatan ya gambarnya akhirnya kepotong. Berarti kalau yang gambar sampai atas itu lebih cocok untuk yang muatan pasir, barang curah ya? Ya malah seperti itu mungkin. Tapi kalau yang sering ketutup-ketutup itu ya Lebih baik kerennya seperti ini. seperti ini kalau saya. Misalkan ada gambar yang bagus di belakang yang eh, sesuai keinginan sebenarnya sih, pengen seperti ini atau seperti yang gambar apa kalau menurut saya memang seperti ini om, yang atas kerangka saja. Kalau apalagi ini tarik atas om, kalau plus plat otomatis berat om. Oh yes, betul. Jadi pakainya stainless, kerangka saja itu udah keren. Nah, kita ke bawah Pak Eko. Untuk bagian stop lamp dan juga kerangkanya ini Pak Eko. Pemilihannya kenapa pilihnya ini Pak Eko? Lampu Volvo. Nah, ini kalau lampu Volvo itu kalau menurut saya yo biasa tapi keren om, yang bikin harga kelihatan mahal om. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan LED-LED ya memang mahal harganya ya, makanya kelihatan mahal. Kalau Volvo siapa sih yang nggak tahu harga Volvo? Minimal itu dapat harga paling nggak di 1.500.000. Nah kalau LED murah itu 300.000 ada. Tapi kan mobilnya udah mahal seperti ini, seratusan lebih. Tapi yo kita harus minimal Volvo. Terus menurut aku juga lampu Volvo ini bisa dibilang lampu yang mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu masih bagus dilihat Pak. Iya, betul. Betul ya Pak ya? Nah, ini lampu ini bisa awet daripada yang LED aneh-aneh itu nanti tahu-tahu udah kualitasnya mudah busem. Terus modelnya itu kayak tiba-tiba dulu kan muncul yang model Lamborghini ya. Kalau di Lamborghini-nya sendiri stop lamp-nya bagus, tapi ketika dibuat LED kotak seperti itu dipasang di truk kok kayak nggak kurang gitu ya. Nah, makanya masih menjadi rekomendasi dan juga pilihan para owner itu ya Volvo. Untuk tangkotnya sendiri om ya, ini menggunakan flat press dengan tebal 2 mili juga, kombinasi stainless, spoiler ya ini memang masih tren juga. Saat ini ya memang ini yang nomor satunya untuk tempat lampu. Nah, pertanyaan lagi Pak Eko. Misalkan variasi pengaman, terus termasuk ini kerangka stop lamp, kalau dibikin dengan bahan yang kurang dari 2 mili itu bisa nggak Pak Eko? Bisa banget om, bisa. Berarti harganya lebih murah Pak Eko ya? Harganya lebih murah sebenarnya, kalau menurut saya percuma om, selisih harga itu sedikit banget om. Dari bahan kita cek harga aja di toko, misalkan harga plat tebel katakanlah mau berapa, 1 mili, 2 mili atau 1,5 atau berapa, itu selisihnya nggak banyak banget, tapi kadang-kadang para owner itu mikirnya lumayanan. Owner karoseri ya, ya. bukan owner yang bikin. Kalau yang bikin pengennya tebel. Tapi kalau dari ownernya karoseri kadang-kadang lumayan selisih 50.000, 100.000, 200.000. Hitungnya lumayan, padahal itu dipotong bisa jadinya berapa. Nah, makanya nanti kalau mau komparasi lagi, ditanya lagi untuk variasinya itu tebelnya berapa. Boleh. Dan untuk yang mau tanya-tanya di Irsat Putra, mulai variasi ketebalan berapa, kerangka ketebalan berapa, nanti termasuk kayunya ketebalan berapa, akan dijelaskan semua ya Pak Eko ya? Iya om. Pokoknya kalau misal dari awal sudah mau pesen, udah deal segitu, katakan nanti kalau kerangkanya ketebalannya kurang, berarti bisa diturun harga Pak Eko ya? Turun harga. Dan insya Allah untuk yang pesen juga nggak akan bakal ketebalan dikurangi. Jadi pesan ketebalan 8 mili ya akan dikerjakan 8 mili, yang 6 mili ya 6 mili Pak Eko ya? Iya betul om.
insya Allah menjaga amanah pesanan dari para konsumen. Nah, kita lihat untuk yang katanya kotak kayu, Pak Eko. Oh, ini ada kotak kayunya juga, termasuk tadi variasi yang dulunya itu aslinya untuk papan kir. Nah, sekarang jadi variasi pakai akrilik. Ini kotaknya kotak kayu. Jadi yang satu bisa buat nyimpen HP, yang satu bisa buat nyimpen peralatan kunci, Pak Eko. Aman. Termasuk tangga juga ternyata kanan kiri, Pak Eko ya. Iya, betul. Semakin mudah dalam proses penerpalan ataupun mungkin pas bongkar muat yang membutuhkan pijakan lagi. Nah, ini Pak Eko untuk bagian bawah bak kok terlihat terang. Nah, ini menggunakan lampu kolong, Om. Lampu tambahan ya berarti untuk pemanis, untuk misalkan pas jalan ada intinya ya kita waktu jalan itu mobil nggak ada kendala, Om ya, tapi kan namanya di jalan kan kadang-kadang ban gembes atau apa gitu kan, kita kan enak, Om. Tapi di sisi lain juga ini bermanfaat ketika kita menyeberang jalan, motong jalan, Pak Eko. Ya, Saya sendiri kadang pakai motor jadul itu, Pak Eko, lampunya agak embleret. Kalau ada truk yang nggak ada lampunya di bagian samping, terus mau nyebrang motong jalan itu misal di tengah-tengah, itu ngeri juga, Pak Eko, nggak kelihatan. Nah, ini juga bermanfaat selain buat aksesoris, ternyata manfaat untuk pengendara yang lain ya. Bisa menjadi lampu sinyal juga. Jadi kelihatan, oh, bahwa ada yang truk lagi motong jalan nunggu mau nyebrang. Nah, untuk ini Pak Eko, stiker. Nah, stiker ini dilakukan cutting stiker dan printing, Om ya, dari bagian depan sampai bagian belakang, Om. Didesain ya oleh tim kita sendiri, ada di Karoseri, Om. Nah, itu juga banyak yang tanya kan di video. Itu Irsad Putra itu untuk pemasangan dan desain stikernya itu di mana, siapa yang desain? Ada, Om, ada timnya. Berarti di bengkel 2. Biasanya di pengecatan sekaligus cutting desain stiker. Nah, itu ya, jadi udah lengkap di sini semua. Nah, mutar sudah kita tanya semua kepada Pak Eko. Sekarang kita tanya sama sang owner. Untuk truk Sembois ini, menurut aku Mbois fungsional itu dikenakan harga berapa sih sama Pak Eko? 110. Benar Pak Eko? Iya, Om. Benar, tapi itu kan udah dapat katakanlah seperti wheel dop. Satu set tadi belum review ya, dengan model Scania. Lampu kolong sudah disebut juga. Tajuk. Nah, tajuk pasti, Om. Tajuk Standar pasti, ya? standar pasti dapat. Itu kalau pembelian bak itu pasti ada ejeknya karena untuk muatan, Om. Jadi, apa lagi, Om? nggak usah ditanyakan kalau tajuk itu pasti ada, tapi kalau terpal beli sendiri tambah lagi ada. Karena terpal kebetulan produk dari pihak lain. Ya kan kalau Irsad Putra nggak bikin terpal ya Pak ya. Iya, Om. Tapi hanya menjual. Kalau tajuk itu kan ngelas sendiri meskipun besinya beli. Iya, betul. Oke, sekian dari saya owner truk karpet balap. Dan saya tukang cuci Irsad Putra. Dan saya Pak Eko, bapaknya Irsad Putra. Sekian dari kami. Untuk review selanjutnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifikasi. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.